Selamat berjumpa anak-anak sekalian, kita berjumpa kembali dalam kesempatan hari ini. Kita akan belajar tema 6 subtema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Anak-anak, pada waktu yang lalu kita sudah belajar tentang cita-cita. Cita-cita yang bisa menjadi impian anak-anak ketika dewasa nanti adalah anak-anak bisa bekerja menjadi seorang dokter, menjadi seorang pelukis, menjadi seorang montir, menjadi seorang menjadi guru, menjadi seorang perawat, atau menjadi seorang petani yang memiliki lahan pertanian. Bisa juga anak-anak memimpikan menjadi seorang dokter hewan. Apakah dokter hewan itu punya tugas tertentu? Ya, tentu saja. Pada klinik hewan, dokter hewan bisa melakukan pelayanan unit gawat darurat kepada hewan yang sedang sakit. Bisa melakukan konsultasi kesehatan di klinik hewan. Bisa melakukan perawatan hewan yang sedang sakit atau sedang luka. Dan bisa menjadi rujukan berobat hewan yang mengalami sakit. Apakah tugas dokter hewan? Dokter hewan bisa memberikan vaksin kepada hewan, mengambil tindakan operasi kepada hewan, melakukan perawatan luka pada hewan, dan mendeteksi apakah hewan itu sedang sakit atau sedang sehat. Dan dokter hewan juga mempelajari bagian tubuh hewan dan siklus hewan. Anak-anak sekalian, apakah yang dimaksud dengan siklus makhluk hidup? Siklus makhluk hidup adalah tahap perubahan bentuk makhluk hidup semasa hidupnya. Tahap perubahan bentuk yang sangat berbeda pada hewan dari menetas sampai dewasa itu dinamakan metamorfosis. Anak-anak sekalian, siklus hewan berikut seperti harimau dan kucing, maka mereka mengawali siklusnya dengan beranak. Ketika anaknya lahir, maka anak itu bentuknya tidak jauh berbeda dengan induknya. Yang membedakan adalah ukurannya saja. Sama halnya dengan unggas, misalnya ayam. Ayam mengawali siklus hidupnya dengan bertelur, telurnya menetas, maka keluarlah anak ayam, dan anak ayam dengan induknya sama bentuknya, yang membedakan adalah ukurannya. Anak-anak sekalian, ada makhluk hidup yang mengalami perkembangbiakan dengan cara metamorfosis. Mereka adalah kecoa, lalat, dan kupu-kupu. Anak-anak, siklus makhluk hidup yang tidak mengalami tahapan larva dan pupa antara lain adalah ayam. Siklus makhluk hidup yang mengalami tahap larva dan pupa antara lain adalah kupu-kupu. Berikut adalah siklus pada ayam dewasa. Diawali dengan bertelur, telur menetas menjadi ayam kecil hingga ayam dewasa. Anak-anak perhatikan gambar berikut. Inilah siklus ayam. Dan berikutnya adalah siklus kupu-kupu. Diawali dengan telur, ulat, kepompong, dan berakhir dengan imago atau hewan dewasa, kupu-kupu dewasa. Anak-anak perhatikan dari telur menjadi ulat, ulat menjadi kepompong, dan dari kepompong keluar kupu-kupu dewasa. Inilah siklus kupu-kupu yang dinamakan metamorfosis kupu-kupu. Sekarang kita bandingkan siklus hewan. Pada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, maka ada 4 tahap. Yang pertama adalah telur, larva, pupa, dan imago atau hewan dewasa. Contohnya adalah metamorfosis pada nyamuk. Dari telur nyamuk menjadi larva, menjadi pupa, dan akhirnya menjadi imago nyamuk dewasa. Inilah metamorfosis pada nyamuk. Sedangkan pada metamorfosis yang tidak sempurna, maka tahapannya hanya ada 3. Yang pertama bertelur, telur menjadi nimfa, dan yang ketiga menjadi imago. Anak-anak perhatikan contoh metamorfosis pada kecoa. Diawali dari telur kecoa, kemudian nimfa, dan menjadi imago atau kecoa dewasa. Anak-anak, persamaan siklus hewan antara lain, pada metamorfosis kupu-kupu dan lalat, mereka mengalami tahap perubahan dari telur, larva, pupa, dan akhirnya menjadi imago atau hewan dewasa. Persamaan metamorfosis pada kecoa dan capung mempunyai tahapan perubahan dari telur, nimfa, dan menjadi imago dewasa. Anak-anak perhatikan perubahan bentuk pada tahapan metamorfosis kupu-kupu dan metamorfosis lalat. Keduanya melewati tahapan telur, ulat, kepompong, dan imago. Sedangkan pada metamorfosis capung dan metamorfosis kecoa, keduanya melewati tahapan telur, nimfa, dan imago. Bagaimana dengan perbedaan siklus hewan? Mari kita lihat bersama. Metamorfosis pada belalang melalui tahapan perubahan dari bentuk telur, nimfa, dan imago
sedangkan tahapan pada kumbang, nyamuk, serta kepik adalah larva, kepompong, dan imago atau hewan dewasa. Anak-anak perhatikan metamorfosis pada belalang. Tidak ada tahapan larva dan pupa di sana. Sementara pada metamorfosis kumbang, metamorfosis pada nyamuk, dan metamorfosis pada kepik, ketiganya ada tahapan telur, larva, kepompong, dan imago atau hewan dewasa. Anak-anak sekalian, sumber daya alam barang tambang yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, antara lain nikel dimanfaatkan sebagai pelapis anti karat, boksit dipakai sebagai bahan untuk membuat bahan aluminium, minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, perak dimanfaatkan sebagai bahan perhiasan, dan batu kapur sebagai bahan bangunan. Emas dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat perhiasan karena bernilai ekonomi tinggi. Sementara batu bara dimanfaatkan orang sebagai bahan bakar. Sumber daya alam berupa tumbuhan juga bermanfaat bagi manusia. Pohon jati dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Padi dimanfaatkan sebagai sumber makanan, dan bambu dimanfaatkan sebagai bahan bangunan atau bahan kerajinan, sementara bawang dimanfaatkan sebagai bumbu dapur yang membuat makanan menjadi enak rasanya. Sementara kapas dimanfaatkan sebagai bahan kain yang kain itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan pakaian. Jahe bisa dimanfaatkan sebagai obat untuk penyakit tertentu, dan bunga karena keindahannya bisa dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Sumber daya alam hewan bagi manusia pun bermanfaat. Sapi dimanfaatkan dagingnya, burung dimanfaatkan keindahan suaranya atau keindahan bulunya, ayam dimanfaatkan telur dan dagingnya, kuda dimanfaatkan tenaganya untuk menarik kereta atau dimanfaatkan sebagai sarana olahraga, kambing dimanfaatkan dagingnya, ikan cupang dimanfaatkan keindahannya sebagai ikan hias, dan ikan nila dimanfaatkan orang untuk dikonsumsi sebagai bahan makanan. Sumber daya alam hewan bagi lingkungan juga bermanfaat. Satu, sebagai hewan pengurai, menghasilkan pupuk, menjaga keseimbangan alam, dan menggemburkan tanah. Maggot itu bisa menguraikan sampah, kotoran air bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kandang, dan rantai makanan akan menjaga keseimbangan alam, dan cacing tanah bermanfaat bagi petani karena bisa menggemburkan tanah. Manfaat tumbuhan bagi lingkungan. Tumbuhan itu bisa menjadi habitat hewan atau tempat hidup hewan, bisa sebagai peneduh di halaman rumah, sebagai sarana untuk mencegah erosi atau tanah longsor, sebagai paru-paru dunia karena pohon yang banyak menghasilkan oksigen sehingga udara menjadi segar. Hutan bakau di pantai dimanfaatkan untuk mencegah abrasi atau pengikisan tanah oleh air laut. Dan pohon di pinggir jalan bisa mencegah polusi udara karena menyerap karbon dioksida. Anak-anak, setelah beberapa paparan tadi, tolong dijawab pertanyaan ini, semoga bisa turut membantu anak memahami materi yang Bapak sampaikan. Terima kasih anak-anak sudah mempelajari video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan kita berjumpa pada lain kesempatan. Semoga sehat selalu. Salam sehat dan